Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Heboh, Rafael Struijk dikabarkan gabung Bali United, tapi malah diminta pikir-pikir ulang oleh orang dalam. Bakal duet mematikan dengan Ula Romeni, pemain Stoke City Milian Manhoef dikabarkan segera perkuat Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Rafael Struijk, pemain muda berdarah Belanda yang sempat jadi andalan Timnas Indonesia, disebut-sebut akan segera merapat ke Bali United. Namun, di balik kabar transfer ini, muncul suara-suara dari kalangan dalam yang justru menyarankan sang pemain untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Nama Rafael Struijk memang sempat harum ketika ia pertama kali membela Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Gaya bermainnya yang lincah dan penuh energi membuatnya cepat mendapat tempat di hati fans Garuda. Tapi masa itu kini terasa jauh. Sejak Patrick Kluivert mengambil alih kursi pelatih utama Timnas, dinamika pemilihan pemain berubah drastis. Nama-nama baru seperti Ula Romeni mulai mencuri perhatian, bahkan mencetak 3 gol dalam 4 penampilan awalnya bersama Garuda. Sementara itu, Struijk perlahan tergeser ke pinggir. Penampilan terakhirnya terjadi saat Indonesia dihantam telak oleh Australia dengan skor 1-5. Sebuah laga yang bukan hanya mengecewakan, tapi juga memberi sinyal bahwa posisi Struijk di skuad utama mulai tidak aman. Sejak saat itu, namanya tak lagi muncul dalam daftar line-up, dan publik mulai mempertanyakan kemana arah karirnya akan berlanjut. Masalahnya tidak hanya datang dari Timnas. Di level klub, Struijk juga tidak memiliki masa depan yang cerah. Ia resmi berpisah dengan Brisbane Roar setelah menjalani musim yang bisa dibilang mengecewakan. Hanya 10 kali tampil, menit bermain minim, dan cuma 1 gol yang berhasil disumbangkan. Dengan status tanpa klub, masa depan Struijk tiba-tiba berubah jadi teka-teki besar. Namun, secercah cahaya muncul dari Liga 1. Bali United, salah satu klub besar Indonesia, dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan pihak Struijk. Klub berjuluk Serdadu Tridatu ini memang sedang dalam masa perombakan menyeluruh setelah beberapa musim terakhir dirasa kurang menggigit. Manajemen Bali United kini menginginkan wajah-wajah baru yang mampu memberikan warna berbeda, termasuk di lini serang mereka. Menariknya, pelatih baru Bali United, Johnny Jensen, juga berasal dari Belanda. Ini membuka ruang kemungkinan bahwa ia mengenal karakter dan potensi Rafael Struijk. Dengan filosofi sepak bola Eropa yang ia bawa, sangat mungkin Struijk bisa masuk dalam sistem permainan Jensen dan mendapatkan kepercayaan lebih besar dibanding saat di Australia. Namun di tengah optimisme tersebut, beberapa pihak dalam yang tak disebutkan identitasnya justru menyarankan Struijk untuk menunda keputusan pindah ke Liga 1 atau setidaknya berpikir ulang secara matang. Mereka beralasan bahwa usia Struijk masih muda dan kesempatan untuk tetap bersaing di level Eropa belum sepenuhnya tertutup. Terlebih, dengan statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia, bermain di kompetisi yang lebih kompetitif bisa menjaga peluangnya untuk kembali dilirik pelatih nasional. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa masuknya Struijk Liga 1 justru akan membuatnya tenggelam dalam sistem kompetisi yang belum seintensif liga-liga di Eropa atau bahkan Australia. Memang, Liga 1 punya basis supporter besar dan atmosfer kompetitif tersendiri. Namun bagi seorang pemain diaspora, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk adaptasi budaya, ritme pertandingan, hingga ekspektasi yang akan membebani pundaknya. Meski demikian, dari sisi Bali United, keputusan merekrut Struijk dianggap masuk akal. Klub ini sedang berbenah dan ingin kembali ke jalur juara. Kehadiran pemain diaspora dengan pengalaman internasional tentu akan meningkatkan kualitas skuad sekaligus nilai jual tim di mata publik. Apalagi, kehadiran Johnny Jensen memberi sinyal bahwa klub ini ingin membangun proyek jangka panjang dengan pendekatan yang lebih modern. Sementara itu, jadwal pramusim Bali United sudah ditetapkan. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul pada tanggal 23 Juni untuk menjalani tes medis, dan latihan perdana akan dimulai pada 25 Juni. Johnny Jensen dijadwalkan tiba di Bali pada 20 Juni untuk memimpin langsung persiapan tim. Ini berarti, jika proses negosiasi berjalan lancar, Rafael Struijk bisa saja sudah bergabung dan menjalani latihan bersama tim sebelum akhir bulan ini. Namun keputusan tetap berada di tangan Struijk.
Apakah ia akan memilih jalan baru di Liga 1 bersama Bali United? Atau justru mendengarkan saran dari orang-orang yang meminta dirinya tetap bersaing di luar negeri? Yang jelas, langkah berikutnya akan sangat menentukan arah karir Struijk ke depan. Apakah ia akan bangkit dan kembali jadi tumpuan timnas Indonesia? Atau perlahan tenggelam dan dilupakan seperti banyak pemain muda berbakat lainnya? Waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti, semua mata kini tertuju padanya. Bakal duet mematikan dengan Ula Romeni, pemain Stoke City Milian Manhoef dikabarkan segera perkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa saja kedatangan sosok baru yang membuat lini depan Garuda makin mengerikan. Dia adalah Milian Manhoef, pemain muda yang saat ini memperkuat klub Inggris, Stoke City, disebut-sebut sedang dalam radar PSSI sebagai calon naturalisasi berikutnya. Menariknya, jika proses ini benar-benar terjadi, Manhoef berpotensi besar menjadi partner ideal bagi Ula Romeni di sektor serang. Kombinasi kekuatan fisik Ula Romeni dan kecepatan eksplosif Manhoef bisa menjadi senjata baru Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran nama Milian Manhoef di tengah perbincangan publik tanah air memang bukan tanpa alasan. Setelah dipastikan lolos ke babak keempat usai mengalahkan Cina, timnas Indonesia harus kembali bersiap menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Pada laga terakhir kontra Jepang, timnas dibantai 6 gol tanpa balas. Sebuah sinyal tegas bahwa kualitas skuad harus ditingkatkan, terutama di lini depan yang tampak tumpul sepanjang pertandingan. Pelatih Patrick Kluivert tidak menutup-nutupi kelemahan ini. Ia secara terbuka menyebut bahwa sektor serang masih jadi titik lemah yang harus segera diperkuat. Erick Thohir pun tak tinggal diam. Sang Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa evaluasi besar-besaran akan dilakukan, termasuk membuka opsi menambah kekuatan lewat jalur naturalisasi. Disinilah nama Milian Manhoef mencuat. Pemain yang lahir dari darah campuran Belanda, Indonesia, dan Suriname ini memiliki semua atribut yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Cepat, agresif, lincah, dan punya naluri mencetak gol. Gaya mainnya yang dinamis cocok dengan pola permainan cepat dan vertikal yang belakangan coba diterapkan oleh Kluivert. Manhoef kini bermain untuk Stoke City di divisi Championship Inggris. Di usia yang baru menginjak 23 tahun, ia sudah mencicipi atmosfer sepak bola yang keras dan kompetitif di negeri Ratu Elizabeth. Hal ini jelas menjadi nilai tambah yang besar apabila ia benar-benar bergabung dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia tidak hanya mendapat pemain baru, tapi juga pengalaman dan mentalitas dari liga yang lebih tinggi standarnya. Namun perjalanan untuk mendatangkan Manhoef takkan mudah. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ia sempat mengaku bangga pernah membela timnas Belanda di level junior. Ia tampil untuk tim U16 dan U17, dan itu menunjukkan betapa besar harapan publik Belanda terhadapnya saat masih muda. Tapi seperti yang sering terjadi di dunia sepak bola, pilihan seorang pemain bisa berubah seiring waktu. Tidak sedikit pesepak bola keturunan yang akhirnya memilih negara leluhur karena peluang bermain di tim nasional utama jauh lebih terbuka. Apalagi jika negara tersebut bersedia memberikan peran sentral dalam tim, seperti yang bisa ditawarkan PSSI kepada Manhoef. Situasi Manhoef saat ini bisa dibilang berada di titik krusial. Jika Belanda tak segera memberikan kejelasan mengenai masa depannya di tim senior, dan PSSI mampu menyodorkan proyek besar bersama timnas Indonesia, maka keputusan bergabung ke Merah Putih bisa jadi pilihan logis sekaligus emosional. Potensi duet antara Manhoef dan Romeni tentu sangat menarik dibahas. Ula dikenal sebagai striker kreatif dengan insting gol yang tajam di dalam kotak penalti. Sementara Manhoef punya keunggulan dalam pergerakan tanpa bola, penetrasi dari sisi sayap, serta kemampuan menyisir ruang. Dengan sokongan dari lini tengah yang kini mulai stabil, duet ini bisa menjadi ancaman nyata di zona Asia. Apalagi, timnas Indonesia bukan lagi tim penggembira seperti dulu. Dengan komposisi pemain keturunan, hasil dari naturalisasi dan pembinaan pemain muda lokal, skuad Garuda kini punya ambisi besar, menembus Piala Dunia. Untuk itu, dibutuhkan bukan hanya pemain bagus, tapi pemain yang siap secara teknis, taktis, dan mental bertanding. Masuknya nama seperti Milian Manhoef ke dalam skuad bukan hanya memperkuat aspek teknis, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Indonesia kini serius membangun tim masa depan. Apabila proses ini bisa dimatangkan dengan pendekatan yang tepat, dan Manhoef diberi peran strategis dalam tim, bukan tidak mungkin dia akan memilih tanah air sebagai pelabuhan internasionalnya. Milian Manhoef bisa jadi kartu truf Garuda. Tapi semua itu hanya bisa terwujud jika langkah konkret segera diambil. Kita tunggu kejutan selanjutnya. Nah,
Itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.